ada di KPU dan di Bawaslu terkait dengan dana anggaran pelaksanaan pemilu 2014 ini. Nah, kalau transparansi terkait dengan tahapan lumayan khususnya KPU ya. Misalnya mereka punya silok sipol dulu untuk verifikasi partai politik, punya sidalih untuk daftar pemilih, nanti punya silok untuk logistik. Tapi untuk anggaran tidak ada ini, tidak ada tidak ada transparansinya, tidak ada sistemnya mereka buat. Kalau daftar pemilih ada, daftar verifikasi ada, nanti logistik ada, itu silok namanya. Itu silok itu adalah sistem untuk transparansi pengadaan logistik. Tapi soal pembuatan anggaran itu diselesaikan, apa itu tidak ada. Itu ya kemarin diminta oleh kawan-kawan itu, termasuk anggaran yang 2017 yang 15,sekian triliun itu juga kita menjadi hanya kita dengar saja budgetnya sampai, tapi detailnya apa saja tidak punya. Karena susah diakses di KPU, susah diakses di Bawaslu. Nah, keengganan KPU untuk transparan saya soal itu menunjukkan bahwa tidak ada sebetulnya kemauan yang meluas di semua pejabat negara untuk transparan terhadap anggaran negara itu. Nah, kekhawatiran kita kalau begini mereka saja memberikan upaya yang secara nyata kelihatan transparan, bagaimana mereka nanti memaksa partai politik ini bisa transparan soal budget mereka, itu persoalannya. Akibatnya kemudian kita lihat setelah dicek sedikit saja datanya saja, banyak pos anggarannya yang menurut kita mati. Asal untuk seminar, FGD, macam-macam itu terhitung sejak Februari sampai Agustus kemarin sampai September menghabiskan 6 miliar di KPU, dan itu khusus mengenai silok ini, pengadaan silok ini dalam bentuk FGD, dalam bentuk seminarnya, dalam bentuk rapat itu menghabiskan besar sekali gitu. Nah, yang mobil Bawaslu mengatakan yang rusak cuma satu, tapi yang tidak itu cara berpikirnya baru kita tahu juga. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, mengingat akan ada sekitar 19 triliun yang akan disahkan nanti oleh DPR, harapan kita DPR agak lebih selektif ya. Pertama, budget-budget yang kita sengaja dipaksakan masuk ke dalam sebetulnya tidak ada urgensinya atau bahkan sebetulnya sudah lewat, termasuk nanti soal logistik kan sampai sekarang kami nggak transparan. Misalnya kotak suara berapa yang nggak bisa dipakai, berapa butuh tambahan, dan kira-kira gitu. Karena desain kotak suara itu sejak dari 24 dipakai asumsinya itu sampai 2 tahun baru diubah lagi. Nah, sekarang kita nggak tahu, belum ada semacam audit logistik dari KPU ini. Nah, ini yang perlu terus-menerus dicermati. Oleh karena itu kita berharap KPU ini transparan, nggak perlu diminta lah. Kalau penting mereka juga berikan langsung ke kita gitu ya, dipelajari, khususnya juga terhadap Bawaslu dan Hakim. Bang Rey, terkait yang tidak berhubungan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu yang mana? Yang di sini kan ada seperti di sini. Nah, yang misalnya soal relawan yang dibuat oleh Bawaslu, kan itu tidak ada perintah undang-undang. Ini inisiatif mereka sendiri membentuk relawan, 1 juta relawan pengawas gitu, yang tiba-tiba mereka danai. Dasarnya apa? Dasar mereka membentuk itu saja tidak pertanyaan. Nah, kalau mereka masih membentuk relawan pengawas, ya ngapain juga mereka bentuk? Ngapain sampai ke level kecamatan kita punya? Selevel TPS kita punya. Sampai di TPS itu kan setiap TPS satu pengawas resmi oleh undang-undang dibentuk. Loh, kalau udah begitu ngapain? Kecuali mereka membentuk relawan partisipatif. Kalau namanya relawan partisipatif ya dibiayai oleh negara. Kan katanya masuk negara. Kalau begitu masih mana relawan lagi namanya? Pejabat dibiayai oleh negara. Hah? Nah iya, pejabat negara kalau dibiayai oleh negara. Kalau relawan itu, dan itu tidak mendidik. Nggak mendidik karena pada saat kemudian orang mau bekerja karena uang. Karena ada uang, bukan karena keinginan yang kuat untuk melakukan partisipasi. Berapa bang dananya bang? Ini yang saya cek. Tadi kan Mencari mengatakan itu masuk pos anggaran tahun 2014. Kalaupun makanya saya mengatakan kalau itu benar masuk pos anggaran 2014, mestinya Komisi 2 langsung buang langsung karena itu pertama tidak diperintahkan oleh undang-undang itu
Kedua, kalau mereka dibayar oleh negara, kerelawanannya hilang. Gitu. Nah, yang ketiga, mengubah fungsi mereka. Karena sampai ke TPS, ya berapa jumlah TPS? Sebegitulah adanya panel sampai di TPS. Dan itu juga mereka boleh membentuk relawan partisipatif pengawasan, tapi tidak boleh ada yang menilai. Bang Rey, terkait pemborosan Bawaslu, Bang Rey sendiri melihat reaksi masyarakat ini seperti apa, Bang Rey? Ya tentunya kan negatif. Itu yang saya sebut tadi, mestinya tidak, mereka jangan memancing persepsi negatif masyarakat terhadap mereka. Maksudnya begini, begitu kita memilih jalur hidup sebagai Bawaslu, kita harus yakin, kita sudah harus siap bahwa moralitas kita mestinya melebihi orang-orang yang kita awasi. Kalau kita mengatakan partai politik jangan boros, ya kita jangan boros. Kalau kita mengatakan partai politik harus transparan, kita harus membuat transparansi. Kalau kita mengatakan partai politik jangan cuma yang namakan melanggar itu karena ada undang-undang, ya berarti Anda juga harus begitu. Itu maksud saya. Nah, kesadaran seperti ini yang tidak ada di Bawaslu. Jadi yang diawasi itu adalah orang lain, bukan dirinya gitu. Mestinya kan pengawas itu dimulai dari dirinya. Ketika Bawaslu mengatakan soal mobilitasnya sekjen, itu sudah menandakan bahwa mereka sudah nggak layak jadi anggota Bawaslu. Lalu sekjen aja mereka nggak mengawasi, bagaimana mereka mengawasi 12 partai politik, 6.000 caleg, 60.000 lagi calon anggota DPRD, gitu. Dan KPU yang sekian banyak itu. Nah di rumah tangga mereka sendiri mereka nggak mampu mengawasi. Nah itu maksud saya. Jadi ketika kita memilih jalur ini, standar moral kita harus tinggi. Itu maksud saya. Jangan sampai kemudian seperti bahasa partai kita ya, menegur air di dulang termasuk kita sendiri gitu. Menegur partai politik tapi perilaku juga sama. Nah, itu berat. Artinya mereka akan kehilangan kesempatan menegur siapapun ya yang menyalahi etik berbangsa dan bernegara. Itu maksud saya. Karena di diri mereka juga ada. Itu yang penting kita jaga.